Selamat pagi Sobat Cerdas. Saya mengawali dengan salam kebinekaan. Shalom, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat Cerdas, selamat datang di podcast Omong Benar BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Senang sekali hari ini saya bisa menemani Anda sekalian dalam sebuah obrolan inspiratif dengan tema Jejak Inovasi dari Gagasan Sederhana Menuju Perubahan Nyata. Sobat Cerdas, kita tahu bahwa inovasi itu bukan sekedar menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, melainkan kemampuan kita untuk menemukan cara yang lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih bermanfaat dalam menyelesaikan masalah. Di BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, inovasi hadir dari kebutuhan sehari-hari. Bagaimana pelayanan itu bisa menjadi lebih efektif, bagaimana pelatihan bisa menjadi lebih berdampak, dan bagaimana pengelolaan administrasi kepegawaian menjadi lebih cepat. Dan menariknya, semua itu turut dikontribusikan oleh rekan-rekan ASN P3K kita di BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sobat Cerdas, hari ini kita kedatangan 5 orang ASN P3K inspiratif. Dan mereka berasal dari berbagai unit kerja di BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita akan mendengarkan bagaimana ide-ide sederhana mereka bisa menjadi terobosan nyata. Untuk itu, mari kita simak cerita pengalaman dan harapan mereka. Selamat mendengarkan. Sobat Cerdas, kita akan mulai dan izinkan saya bersama rekan-rekan narasumber bisa memperkenalkan dulu diri secara singkat. Nanti saya persilahkan rekan-rekan bisa menyebutkan nama, kemudian unit kerja, lalu tugas utama sehari-hari itu seperti apa. Saya dahului dengan saya sebagai host, saya Stefanus Seo Widya Suara pada BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya saya persilakan kepada narasumber yang pertama, Pak Bastian, dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Willy Priya Bastian Toy, bertugas di subbidang kepegawaian dan umum. Fokus saya sehari-hari adalah mengelola Aula Pulau Merata. Oke Pak Bastian, selanjutnya Ibu Linda, silakan perkenalkan diri. Terima kasih Pak Stef. Perkenalkan, nama saya Dwi Linda Astri Veronica. Saya bertugas di Subbagian Kepegawaian dan Umum BPSDMD Provinsi NTT. Baik, selanjutnya Ibu Anggi, dipersilakan. Perkenalkan, saya Anggrianita Angeliana Mone. Saya ASN BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya bertugas di bagian Sub Kepegawaian dan Umum. Kita lanjut ke narasumber yang berikut. Pak Eres, saya persilakan. Terima kasih, Stef. Perkenalkan, nama saya Erasmus Mukoni, bertugas di Subbagian Kepegawaian dan Umum. Tugas fokus saya adalah penata taman. Selanjutnya Pak Doni, dipersilahkan. Terima kasih Pak Stef. Perkenalkan, nama saya Antonius Donigoran. Saya bertugas di bidang sertifikasi dan kelembagaan. Fokus saya di multimedia, khususnya peliput dan editor. Terima kasih untuk perkenalan singkatnya. Sobat Cerdas, sangat menarik mendengar latar belakang yang beragam, dan kita akan bergeser ke tahap yang berikut. Kita masuk untuk menggali lebih jauh tentang inovasi yang sudah dikembangkan oleh para narasumber kita. Sobat Cerdas, kita tahu bahwa inovasi itu lahir dari kebutuhan nyata. Bisa diceritakan kira-kira inovasi apa yang dikembangkan dan apa latar belakangnya. Untuk mendalami lebih jauh, saya akan persilahkan para narasumber untuk coba menceritakan. Saya mulai dari narasumber yang pertama, Pak Doni, saya persilahkan.
Saya mengambil inovasi dengan judul Sistem Manajemen Konten Video Pelatihan berbasis Google Site dan Google Drive di BPSDMD Provinsi NTT dengan branding Semakin. Pak Doni, kita akan menggali lebih jauh terkait dengan inovasi yang diangkat. Pak Doni mengambil inovasi tentang sistem manajemen konten video pelatihan berbasis Google Site dan Google Drive di BPSDMD Provinsi NTT yang disingkat menjadi Semakin. Ya, ini satu inovasi yang menarik. Mungkin bisa diceritakan apa kebutuhan yang mendorong lahirnya sistem manajemen konten video ini? Pak Doni, silakan. Untuk kebutuhannya, banyaknya materi pelatihan yang perlu didokumentasi dan diakses kembali dengan mudah. Mendalami lebih jauh, kira-kira bagaimana sistem ini mempermudah para peserta, ya baik peserta pelatihan maupun para widiswara sebagai pengampu mata pelatihan. Peserta bisa mengulang materi kapan saja. Widiswara tidak perlu mengulang penjelasan secara manual. Apa pengembangan ke depan agar sistem Semakin ini ya lebih optimal dan bisa berkelanjutan? Integritas dengan Learning Management System atau LMS agar akses lebih terstruktur dan interaktif. Oh, luar biasa Pak Doni. Ya, jadi terintegrasi dengan LMS supaya itu aksesnya lebih terstruktur dan interaktif. Baik, dari Pak Doni kita coba bergeser untuk menemukan lebih jauh tentang apa yang dilakukan oleh Pak Erasmus. Pak Erasmus mengambil inovasi tentang optimalisasi penataan taman depan kantor dengan penambahan tanaman bougainville di BPSDMD Provinsi NTT. Sebenarnya kalau melihat inovasi ini, apa alasan mendasar Pak Erasmus memilih bougainville sebagai tanaman utama di taman depan kantor kita? Silakan. Terima kasih Pak Stef. Bougainville indah, tahan panas, dan mudah dirawat sehingga cocok untuk taman kantor. Oke, itu alasannya. Lalu bagaimana dampaknya terhadap suasana kerja dan citra kantor BPSDMD Provinsi NTT? Terima kasih Pak Stef. Membuat kantor lebih asri, nyaman, dan meningkatkan citra positif bagi tamu maupun pegawai. Poin yang mau disampaikan ini soal estetika ya, estetis. Baik, lanjutannya itu kira-kira apa upaya yang akan dilakukan agar penataan taman ini bisa berkelanjutan dan tetap terjaga keindahannya? Menambah variasi tanaman, jadwal pemeliharaan rutin, serta kesadaran bersama menjaga taman. Oke, luar biasa ya. Jadi nilai estetikanya ada, lalu kesadaran untuk menjaga taman itu juga diutamakan. Oke, terima kasih Pak Erasmus untuk komentar yang sudah disampaikan terkait dengan inovasinya. Narasumber berikut adalah Ibu Anggi Monai. Ibu Anggi ini mengangkat inovasi tentang optimalisasi rekapitulasi absensi ASN BPSDMD Provinsi NTT menggunakan AdAngel. AdAngel ini elektronik tabulasi absensi ASN Gesit, efisien dan lengkap di subbagian kepegawaian dan umum Provinsi NTT. Baik Ibu Anggi, bagaimana AdAngel ini berbeda dengan cara rekap manual sebelumnya? Terima kasih Pak Stef. Jadi AdAngel otomatis merekap absensi sehingga lebih cepat, akurat, dan minim kesalahan. Cepat, akurat, minim kesalahan. Apa keuntungan paling nyata yang dirasakan oleh pegawai dan pengelola kepegawaian di BPSDMD? Jadi keuntungannya itu hemat waktu, laporan real time, dan data bisa langsung dipantau oleh pimpinan. Baik, lalu yang berikutnya,
Kira-kira bagaimana Ibu Anggi bisa memastikan bahwa data @angel itu bisa dapat dipertanggungjawabkan? Dengan backup data berkala, validasi sistem, serta kontrol dari admin. Wah, luar biasa itu @angel ya. Kita bergeser ke Ibu Linda Astri Veronica. Inovasi yang diangkat di sini adalah soal sistem elektronik laporan kepegawaian dan umum atau yang disingkat SIELA pada BPSDMD Provinsi NTT. Kira-kira masalah apa yang mendorong lahirnya inovasi SIELA ini, Ibu Linda? Terima kasih Pak Stef. Masalah yang mendorong lahirnya SIELA adalah laporan manual lambat, sering terlambat, dan rawan terjadi salah input. Oke, bagaimana SIELA ini mempercepat penyusunan dan distribusi laporan kepegawaian serta umum? SIELA mampu mempercepat penyusunan laporan kepegawaian karena datanya langsung diinput ke sistem sehingga otomatis tersusun dan dapat diakses oleh bagian terkait dengan cepat. Oke, Ibu Linda. Lalu apa langkah selanjutnya agar SIELA ini bisa diintegrasikan dengan sistem informasi lain di BPSDMD? SIELA berintegrasi dengan aplikasi lain agar lebih komprehensif dan bisa menjadi basis data kepegawaian terpusat. Oke, terima kasih. Ya, sobat cerdas dimanapun berada, narasumber yang berikut ini berbicara soal optimalisasi pembuatan taman mini Wisdom Grove untuk dekorasi panggung Aula Flopa Marata BPSDMD Provinsi NTT. Ya, Pak Bastian, apa ide awal yang melatar belakangi pembuatan taman mini Wisdom Grove ini? Baik, terima kasih Pak Stef. Ide ini lahir dari kebutuhan untuk menghadirkan suasana segar, estetis, dan penuh kearifan lokal untuk kegiatan dalam aula. Ada nuansa kearifan lokalnya. Lalu Pak Bas mungkin melihat lebih jauh bagaimana kehadiran taman mini ini bisa memberi suasana berbeda dalam setiap kegiatan di Aula Flopa Marata ini. Dekorasi panggung jadi lebih hidup, lebih nyaman dipandang, dan mencerminkan identitas budaya Nusa Tenggara Timur. Luar biasa. Oke, kira-kira apa strategi agar taman mini ini terus terawat dan memberi nilai estetika jangka panjang? Kita membuat jadwal perawatan rutin, memilih tanaman yang mudah dirawat, dan melibatkan tim internal dalam pemeliharaan. Oke, luar biasa. Kita memberikan apresiasi, aplaus untuk para narasumber yang dengan sangat inspiratif bisa menceritakan tentang inovasi yang sudah diangkat dan dikembangkan di BPSDMD Provinsi NTT ini. Sobat cerdas dimanapun Anda berada, luar biasa inovasi-inovasi ini lahir dari kebutuhan real dan memudahkan pelayanan. Inovasi itu bukan sekedar ide baru, tapi cara cerdas menemukan solusi dari masalah-masalah setiap hari. Nah, sobat cerdas, kita akan coba dalami lagi seperti apa harapan yang bisa disampaikan dan itu bisa berkelanjutan di BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setiap inovasi adalah bukti bahwa perubahan itu dimulai dari satu langkah yang sangat sederhana. Di sini saya akan coba bertanya lagi kepada para narasumber bagaimana harapan para narasumber agar ke depan inovasi-inovasi ini bisa berkelanjutan. Untuk harapan ini saya akan mulai dari Pak Bastian Toy. Bisa menceritakan kira-kira bagaimana harapan Pak Bastian Toy agar inovasi ini tetap berkelanjutan. Harapan saya taman mini ini terus menghadirkan suasana segar dan beridentitas lokal dalam setiap kegiatan di Aula Flopa Marata. Oke, luar biasa itu harapan dari Pak Bastian supaya taman mini ini terus menghadirkan suasana segar di Aula Flopa Marata. Ibu Linda, harapan apa yang bisa disampaikan terkait dengan keberlanjutan inovasi ini? Saya berharap SIELA mampu menyajikan laporan yang cepat, tepat, dan terintegrasi untuk mendukung tata kelola yang lebih baik. Oke, luar biasa. Ibu Anggi,
Apa harapan Anda terhadap Ed Angel ini? Harapan saya Ed Angel semakin meningkatkan kedisiplinan ASN dengan absensi yang cepat, akurat, dan real time. Oke, luar biasa. Narasumber yang berikut, Pak Erasmus, bisa memberikan kira-kira apa harapan agar inovasinya ini bisa berkelanjutan? Harapan saya, Bougainville di depan kantor membuat lingkungan lebih indah, nyaman, dan memberi kesan positif bagi setiap tamu. Iya, kesan positif untuk setiap pengunjung, setiap tamu yang datang. Oke, terima kasih. Kita bergeser untuk Pak Doni. Harapan apa yang bisa disampaikan agar inovasinya tetap berkelanjutan? Terima kasih Pak Stef. Harapan saya semakin dapat menjadi pusat pembelajaran digital yang memudahkan peserta dan Wideswara dalam mengakses materi pelatihan. Oke, sekali lagi saya memberikan apresiasi dan juga aplaus untuk para narasumber yang sudah menceritakan latar belakang inovasi dan sampai yang terakhir bisa memberikan harapan terkait dengan keberlanjutan inovasinya. Sobat cerdas dimanapun berada, luar biasa kita sudah mendengarkan cerita-cerita inovasi dari kelima narasumber kita, yang mana mereka ini adalah para ASN P3K yang telah membuktikan bahwa pelayanan publik itu bisa lebih cepat, lebih transparan, dan juga berdampak nyata bagi masyarakat umum, terkhusus dalam pelayanan publik di BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya berikan satu gambaran atau satu rangkuman kecil untuk inovasi dari kelima narasumber kita hari ini, bahwa inovasi itu dibuat untuk hari ini dan juga hari esok menjadi lebih baik. Semoga semangat berinovasi ini terus tumbuh di BPSDMD Provinsi NTT dan menjadi inspirasi bagi seluruh ASN di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya menyampaikan terima kasih untuk para narasumber, kepada Pak Doni, Pak Erasmus, Ibu Anggi, Ibu Linda, dan juga Pak Bastian. Dan terima kasih juga kepada seluruh sahabat, sobat cerdas, para pendengar setia bersama kami di podcast Omong Benar BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam inovasi, salam perubahan. Saya menutup dengan satu pernyataan yang menarik dari Peter M. Senge, di mana dia katakan bahwa jika Anda tidak belajar, Anda tidak berubah. Jika Anda tidak berubah, Anda mati. Sesungguhnya yang dimaksudkan dengan belajar di sini adalah fondasi perubahan. Tanpa belajar, seseorang terjebak pada pola lama. Perubahan itu adalah hasil dari belajar. Organisasi atau individu yang mau belajar akan beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Dan yang paling terakhir, kematian bukan sekedar kematian fisik, tetapi mati dalam arti tidak relevan, tertinggal, atau tidak mampu memberikan kontribusi positif untuk unit kerjanya. Sobat cerdas, saya akan mengakhiri perjumpaan saya bersama kelima narasumber kita pada pagi hari ini dengan menyampaikan satu pantun. Terbang tinggi burung elang, Cakep, menembus awan dengan berani. cakep, P3K hadir dengan membawa peluang. cakep, Inovasi jadi kunci transformasi. cakep. BPSDMD NTT, Prima. sobat cerdas dimanapun berada, terima kasih, sampai jumpa dan selamat pagi untuk kita semua.